Halo random people, balik lagi di channel ini dan di video kali ini saya akan membahas ketiga konsol handheld yang menemani saya dari kecil hingga saat ini. Di sini ada Nintendo DS Lite, PSP, dan PS Vita. Langsung aja kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama saya akan membahas Nintendo DS Lite atau kita singkat NDS. Jadi NDS ini adalah konsol yang dirilis pada tahun 2006 dan pada tahun 2009 akhirnya saya dapat merasakan pengalaman bermain dengan konsol ini. Konsol ini adalah konsol yang cukup bagus dan cocok buat anak-anak ya, karena banyak banget game yang aman untuk dimainkan anak-anak. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa kondisi fisik dari NDS saya ini bisa dibilang masih bagus lah, karena sedikit sekali lecet-lecet yang kelihatan di bodinya ya. Nah kok bisa sih kayak gitu? Karena dulu itu NDS ini saya kasih hard case, jadi bodinya terlindungi dengan baik. Nah tapi untuk sistemnya sendiri dia udah nggak berfungsi dengan normal. NDS ini salah satu konsol yang cukup sering saya mainkan. Bahkan ketika mau ujian nasional SD itu saya nggak belajar, tapi malah main NDS. Tapi NDS ini juga bisa dibilang tangguh ya, karena dia dulu suka beberapa kali jatuh tapi masih bisa dimainkan, terus beberapa kali diperbaiki juga masih bisa dimainin. Tapi yang namanya buatan manusia pasti ada batasan umurnya ya. Nah sekarang ini apa bisa dinyalain? Jawabannya iya, tapi kita harus melewati beberapa kendala dulu dan ya ada beberapa tombol yang udah nggak bisa dipakai. Mungkin kalau kita sekedar main pakai stylus itu masih bisa, cuma kadang-kadang dia suka mati sendiri gitu. Nah, sayangnya konsol ini masih menggunakan game bajakan, karena dulu saya dan orang tua belum paham tentang game ori dan game bajakan ya. Dan ini adalah beberapa game favorit saya ketika bermain NDS. Konsol kedua yaitu PSP. PSP ini singkatan dari PlayStation Portable. Konsol ini dirilis pada tahun 2004, ya 2 tahun sebelum NDS. Dan saya baru berkesempatan untuk punya PSP ini sekitar tahun 2012 atau 2013. Jadi saya beli PSP ini ya karena NDS saya rusak, yang merah itu. Dan kebetulan tabungan saya cukup untuk beli PSP. Nah untuk PSP sendiri tuh dia punya dua versi ya, yaitu yang fat dan slim. Nah untuk yang saya punya ini dia versi slimnya, dimana bentuknya ya jelas lebih ramping dari PSP yang sebelumnya atau PSP fat. Untuk kondisi fisik dari PSP ini juga bisa dibilang masih bagus karena lecet-lecet di bodinya itu nggak terlalu parah. Terus kondisi tombolnya juga masih bisa berfungsi semua dan sistemnya juga masih bisa berfungsi. Dan konsol ini bisa dibilang konsol yang cukup kuat karena pernah selama hampir 1 tahun nggak saya pakai dan nggak saya cas. Tapi setelah saya cas lagi setelah 1 tahun itu dia masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi konsol ini top lah. Nah sama seperti NDS, PSP ini menggunakan game bajakan karena pada zaman itu susah banget ya untuk dapat game orinya di tempat saya tinggal. Dan ini adalah beberapa game favorit saya ketika bermain PSP. Oke, dan ini adalah konsol handheld terakhir, yaitu PS Vita atau PlayStation Vita. Konsol ini dirilis pada tahun 2012 dan pada tahun 2017 akhirnya saya memilih untuk membeli konsol ini karena dulu saya sempat bingung ya antara pilih PS Vita atau Nintendo 3DS.
Nah, sama seperti PSP, PS Vita ini juga punya dua versi, yaitu Fat dan Slim. Dan yang saya punya ini yang versi Slim. Sama halnya dengan PSP, untuk kondisi fisik maupun sistemnya dia masih berfungsi dengan baik. Bahkan sempat beberapa bulan juga, sama kasusnya kayak PSP ya, itu nggak saya cas, nggak saya mainin, tapi ketika saya cas lagi, dia bisa nyala dan bisa dimainkan. Nah, PS Vita ini menurut saya salah satu konsol handheld Sony yang cukup banyak punya potensi ya, karena dia itu punya banyak fitur menarik yang seharusnya bisa diolah lagi dan bisa dinotis oleh gamers-gamers di luar sana. Kayak fitur touchpad-nya, touchscreen-nya, dual analog, kamera depan dan kamera belakang, fitur screenshot, dan fitur remote play ya, yang dimana kita bisa main game PS4 atau PS3 di konsol ini. Ya, memang dibalik keunggulan suatu konsol juga ada kekurangannya ya, kayak harga game dan harga memory card yang cukup mahal yang menjadi masalah dari pemilik PS Vita ini yang akhirnya memilih untuk meninggalkan PS Vita gitu. Nah, beda dengan konsol sebelumnya, PS Vita ini menggunakan memori ya, jadi kita harus masukin kasetnya atau download gamenya di PS Store dulu baru bisa kita mainkan. Nah, ini adalah beberapa game favorit saya di PS Vita. Oke, jadi segitu dulu videonya. Oh ya, kalau kalian punya konsol handheld juga, jangan lupa untuk dirawat dan dikasih pelindung yang baik ya, kayak hardcase dan anti gores buat layarnya, biar awet kayak punya saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.